أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال معمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وكذا رؤيا إن الله اختار من السنة 13 الأشهر الأخير من رمضان لما فيه من بركات ليلة القدر وأشهر الأضحية لما فيه من يوم التروية ويوم عرفة والتلبية والحاج وأنواع المناسك. وأشهر من محرم أي يوم عاشوراء. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia, sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan ini masih berhubungan dengan bacaan kita beberapa malam yang telah lewat, yaitu tentang fadilah ibadah kurban, yang insyaallah tanpa terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai kepada hari raya Idul Adha. Malam ini malam 30 Zulqa'dah. Esok malam masuk sudah 1 Zulhijjah. Jadi tinggal 10 hari lagi. Oleh karena itu kembali disampaikan bahwa insyaallah kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin
bersama-sama nantinya melaksanakan ibadah kurban di Masjid Darul Mukminin, itu masih dibuka kesempatan. Saat ini yang sudah terdaftar ibadah kurban kita itu sudah ada 8 ekor sapi. Oh, bayangkan 8 ekor. Kalau minggu semalam masih 3, 4, langsung melonjak, separuh naik 8, bahkan lebih 2 orang lagi, mencariakan lagi 5 orang lagi supaya kawah jadi 9 sapi. Oh, mudah-mudahan. Jadi masih ada waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung di Masjid Darul Mukminin, silahkan hubungi panitia. Kemudian kita sambung bacaan kita. Wa kadza ru'ya inna Allah ikhtara minas sanati 13. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di dalam 1 tahun itu ada 10 yang diistimewakan, yang dimuliakan. 10. Kalau kita beribadah, beramal ibadah di dalam 10 ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal apa saja yang kita lakukan. Karena berkahnya waktunya 10 atau 30. Apa maksudnya 30 di dalam 1 tahun? Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Itu setiap 1 tahun 10 akhir Ramadan diistimewakan. Jadi malam 21 sampai akhir bulannya. Kenapa sebabnya? Lima kana fihi min barakati Lailatul Qadri. Karena di malam 21 ini atau 10 terakhir Ramadan, disitulah biasanya terjadinya malam Lailatul Qadar. Itu sudah lewat. Yang kedua adalah wa asyaral adha, 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, ini akan datang esok, lusa, hari Rabu, esok hari Selasa. Nah, hari Arba itu sudah hidup 1 Zulhijjah. Nah, kalau bulan Zulhijjah yang mulia itu adalah 10 awalnya. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Apa sebabnya mulia? Di antaranya lima fihi min yaumit tarawiyah. Karena disitulah nanti ada namanya hari tarwiyah. 8 Zulhijjah namanya tarwiyah. Kemudian di situ juga nanti ada namanya Yaumu Arafah, hari Arafah. Ini tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah haji biasanya ukuf. Kemudian wal hajj, di sini juga pelaksanaan ibadah haji wa anwa'il manasik. Sehingga disebutkan keistimewaannya bulan haji itu adalah 10 awalnya. Kemudian yang ketiga adalah wa asyara Muharram, 10 Muharram yang disebut dengan Yaumu Asyura, hari Asyura. Nah, dari yang 3 ini kita ambil satu yang insya Allah nanti yang kita akan masuki, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah.
Wa fil khabari anna Musa alaihi salam qala ya Rabb da'awtu falam tajib da'wati fa'allimni syai'an ad'uka bih. Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara munajahnya, ya Rabb, wahai Tuhanku, da'autu, aku sudah sering berdoa, aku sudah sering meminta, falam tajib da'wati, tetapi sampai sekarang seakan-akan doa itu belum diijabah, doa itu belum diterima, padahal rancak banar sudah. Bahasa kita, Nabi Musa ini mengadu kepada Allah, ya Allah, rancaknya sudah ulun berdoa, tapi belum ada hasil yang ulun dapatkan. Nah, bagi kita silahkan mengadu, tapi mengadunya kepada Allah, jangan selain Allah. Kepada Allah, apapun keluhan kita, apapun masalah kita, lapor kepada Allah. Fa'allimni syai'an. Nah, oleh karena itu ya Allah, ulun minta, ajari ulun, beritahu ulun, doa apa yang ulun baca supaya piang kawa menerima. Karena kalau cuma ulun yang meminta, itu belum tentu piang bisa menerima. Tapi kalau piang yang memberi doa, yakin sudah pasti piang bisa menerimanya. Nah, oleh karena itu ulun minta, ya Allah, ajari ulun doa apa yang ulun baca supaya ulun bisa diijabah. Ad'uka bi. Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi. Maka ketika itulah Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa. Firman Allah, ya Musa, wahai Musa, idza dakhala ayyamil 'ashara min Dzulhijjah, apabila masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, ini akan datang hari Rabu. Apabila masuk 10 awal bulan Zulhijjah, kul, maka bacalah. Ini amalannya. Banyakin membaca. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Itu aja. Apabila masuk 10 Zulhijjah, banyak dibaca. Bukan berarti di luar Zulhijjah kada boleh baca. Tapi di bulan Zulhijjah paling banyak la ilaha illallah diamalkan. Iqadi hajatik, niscaya akan dikabulkan apa yang menjadi hajatmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi la ilaha illallah dibanyaki dibaca. Karena di dalam doanya, ya Allah, berkat kalimat la ilaha illallah, ulum minta ini sambat aja sudah. Yang penting la ilaha illallahnya dibanyaki dulu. Setelah itu baru kita meminta. Qala ya Rabb, kullu ibaduk yaquluha. Waktu itu Nabi Musa kembali lagi bertanya. Apa pertanyaannya? Wahai Tuhanku, bagaimana kalau seluruh hambamu membaca doa itu? Semuanya membaca la ilaha illallah. Mbak Imbai lagi membacanya. Seakan-akan ada perasaan lagi bahwa kena kalau semua membaca, kena kada kawa diterima, kena kada dapat bagian. Karena kebanyakan yang membacanya, karena kehabisan. Nah, ini bahasa kita itu. Apa jawaban Allah? Qala ya Musa, wahai Nabi Musa, man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah
pada hari ini. Maksudnya hari ini 10 awal bulan Zulhijjah. Marratan, sekali aja, apalagi berkali-kali. Lau di'atis samawati sab'a wal arduna sab'a fi kaffatil mizan wa la ilaha illallah fi kaffatil ukhra la thaqilat wa rajjahat hadhil maqala alaihinna jami'a. Firman Allah, wahai Nabi Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditimbang. Dengan apa ditimbang? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, beserta isi-isinya diandak di timbangan sebelahnya. Kemudian la ilaha illallah diandak di timbangan sebelahnya. Niscaya la faqilat wa rajjahat hadhil maqalat alaihinna jami'a. Niscaya kalimat la ilaha illallah ini masih memberati, mengalahkan langit beserta isinya, mengalahkan bumi beserta isinya. Artinya jangan takutan, walaupun semua hambaku membaca, tetap ada bahagiannya. Nah, ini diantara keistimewaannya mengamalkan membaca kalimat la ilaha illallah, khususnya di 10 awal bulan Zulhijjah. Wa ru'ya 'an Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayat yang kedua yang menunjukkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Zulhijjah. Qala al-yawmul ladzi ghafara Allahu fihi li Adam alaihi salam. Bermula tanggal 1 Zulhijjah itu adalah hari di mana Allah memberikan pengampunan terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam dalam riwayat ketika melakukan suatu pelanggaran di dalam surga, diterima taubatnya itu pada tanggal 1 Zulhijjah. Wa man shoma dzalikal yaum. Nah, oleh karena itu barang siapa orang yang melakukan puasa di hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi ada puasanya. Hari pertama ghufira lahu ay ghafarallahu lahu kullu dzambin. Niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya sebagaimana Allah mengampuni dosa dan kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam. Modalnya puasa. Niatnya sengaja aku puasa bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Puasa sudah, kadang ngali-ngali, terus disambati semuanya. Sengaja aku puasa 1 Zulhijjah supaya Allah mengampuni dosa ulung sebagaimana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Kepanjangan. Yang jelasnya sengaja aku puasa bulan Zulhijjah karena Allah. Yang kita ambil pelajaran lagi bahwa di bulan Zulhijjah disuruh membanyaki puasa. Hari pertama kita puasa, dosa diampuni sebagaimana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Wal yaumut tsani, adapun hari yang kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut. Bermula tanggal 2 Zulhijjah, ini adalah hari di mana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Kapan? Tanggal 2 Zulhijjah. Wa man shoma dzalikal yaum. Nah, sehingga siapa orang yang melakukan puasa di hari kedua Zulhijjah, kana kaman abbadahu Allah Ta'ala sana lam yu'sillaha fi ibadati tarfat ain. Sama nilai pahalanya kalau mereka beribadah kepada Allah 1 tahun penuh
dan tidak ada dosa di dalam 1 tahun itu walaupun hanya sekejap mata. Siapa yang kawa ini? Setahunan beribadah, kemudian karena ada dosa lagi digawe. Biasanya kan ibadah jalan, dosa ya juga. Ini ibadah setahunan, kemudian di dalam setahun ibadah itu tidak ada dosa walaupun sekejap mata. Amalannya puasa di hari yang kedua. Yang intinya kan puasa semuanya nih. Puasa. Termasuk nanti hari rayanya. Hari raya Idul Adha itu disunnahkan ketika berangkat pada hari raya jangan makan, jangan minum dulu. Kecuali khatib turun dari mimbar. Nah, kalau khatibnya sudah turun, ayo Pak situ, kenapa lagi? Itu sunnah pahalanya. Dapat pahala sunnah. Beda kalau hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Fitri, makan dulu, minum dulu, baru berangkat. Tapi kalau hari raya Idul Adha, maka nanti hari Jumat ini 2 kali khutbah. Khutbah hari raya, kemudian khutbah Idul Adha. Usahakan jangan makan, jangan minum. Kecuali khatib sudah turun dari mimbar. Wal yaumus tsalits, adapun hari yang ketiga bulan Zulhijjah, alladzi istajaba Allahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Disinilah Allah menerima doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diterima doanya itu di hari yang ketiga Zulhijjah. Wa man shama dzalikal yaum istajaba Allahu du'aahu. Siapa orang yang melakukan puasa di hari yang ketiga Zulhijjah, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya. Apakah doa urusan dunia ataukah doa urusan akhirat? Apa aja yang minta, asal dipuasakan. Banyak berdoa, ya Allah, berkat puasa yang ulun lakukan ini di hari yang ketiga, ulun minta ini. Silakan bertawassul dengan puasa hari raya ketiga. Allah akan menerima doa kita sebagaimana Allah menerima doanya Nabi Zakaria. Asalkan dipuasakan hari ketiga. Nah, 3 sudah. Wal yaumur rabi', adapun hari yang keempat Zulhijjah. Al yaumul ladzi ulida fihi Isa alaihi salam. Ini adalah hari kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir tanggal 3 Zulhijjah. Man shama dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal fakhra fakana yaumal qiyamati ma'as safaratil barratil kiram. Sehingga siapa orang yang melakukan puasa di hari yang keempat Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan daripada al-faqrah, sifat kefakiran, al-ba'sa, sifat-sifat ketakutan. Bebas dari sifat kefakiran. Fakana yaumal qiyamah, dan orang ini nanti pada hari kiamat ma'as safaratil bararatil kiram, akan bersama dengan orang-orang yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah. Amalannya puasakan hari yang keempat. Wal yaumul khamis, adapun hari yang kelima Zulhijjah, al yaumul ladzi ulida fihi Musa alaihi salam. Ini adalah hari kelahirannya Nabi Musa alaihi salam. Makanya 10 kejadian di dalam 10 Zulhijjah. Bulannya Zulhijjah walaupun nanti tahunnya beda. Jadi hari ke-5 ini hari kelahirannya Nabi Musa alaihi salam. Man shama dzalikal yaum, maka barang siapa orang yang melakukan puasa di hari yang ke-5 bulan Zulhijjah, buri'a minan nifaq aw min adzabil qabri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari sifat-sifat orang munafik dan siksa di kuburnya.
terhindar dari siksa kubur, terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Amalannya puasakan hari kelima. Wal yaumus sadis, adapun hari yang keenam Zulhijjah, al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi khair. Ini adalah hari di mana Allah membuka pintu-pintu kebaikan kepada seluruh nabi-nabinya. Allah membukakan pintu kebaikannya kepada seluruh nabi-nabinya. Hari ke-6 Zulhijjah. Wa man shamahu, maka barang siapa orang yang melakukan puasa di hari yang ke-6, yanzuruhullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzibu ba'dahu abada. Maka siapa orang yang melakukan puasa di hari yang ke-6 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pandangan rahmat kasih sayang. Dan siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kasih sayang, maka mereka tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Nah, hari ke-6. Cari caranya. Seperti apa caranya Allah memandang? Jalannya puasakan hari ke-6. Kalau sudah mendapatkan pandangan Allah, yakin tidak akan ada siksa lagi untuk selama-lamanya. Wal yaumus sabi', adapun hari yang ke-7, tanggal 7 Zulhijjah. Al yaumul ladzi yughliqu fihi abwabu jahannam. Ini adalah hari di mana pintu-pintu neraka ditutup semuanya. 7 pintu neraka tertutup di hari yang ke-7 Zulhijjah. Wala tuftihu hatta tamdiya ayyamil 10, dan tidak akan dibuka kecuali setelah melewati 10 Zulhijjah. Jadi mulai tanggal 7 tutup, 7, 8, 9 sampai 10. Man shamahu, maka barang siapa orang yang melakukan puasa di hari yang ke-7 Zulhijjah, ughliqat 30 baban minal us wa futiha lahu 30 baban minal yus. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi baginya 30 pintu kesusahan dan dibukakan baginya 30 pintu kemudahan. Jadi 30 pintu kesusahan tertutup, 30 pintu kemudahan akan terbuka. Amalannya puasakan hari yang ke-7. Wal yaumus tsamin, adapun hari yang ke-8. Nah, biasanya kalau hari ke-8 ini masyhur sudah. Biasa sudah kita melakukan. 8, 9 itu rancak sudah. Nah, kalau kawa ambil tambahi lagi supaya ada peningkatan. Wal yaumul tsamin, adapun hari ke-8 wa huwa al yaumul ladzi yusamma yaumut tarawiyah. Inilah yang disebut dengan hari tarwiyah. Karena disinilah pertama kali Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Ismail. Itu hari ke-8. Makanya disebut dengan tarwiyah. Hari berpikir, memikirkan kenapa anak yang disembelih. Apakah mimpi ini datang dari Allah ataukah mimpi dari syaitan? Dipikirkan semalaman kenapa guring. Tarwiyah namanya. Wa man shamahu, nah oleh karena itu barang siapa yang melakukan puasa pada hari ke-8 Zulhijjah, u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala yang mana pahala ini tidak ada lagi yang bisa menghitungi saking banyaknya. Kada kehitungan lagi berapa pahalanya sudah saking banyaknya. Illallah, kecuali Allah saja yang tahu saking banyaknya pahalanya. Ini hari ke-8. Wal yaumut tasi', adapun hari yang ke-9, wa huwal yaumul ladzi huwa yaumu Arafah.
Nah, inilah yang disebut dengan hari Arafah. Ini mimpi kedua. Jadi mimpi kedua Nabi Ibrahim disebut dengan Lailatul Arafah. Esoknya Yaum Arafah. Kenapa Arafah? Arafah itu artinya tahu, kenal, pinandu. Karena Nabi Ibrahim yakin saat itu. Oh, mimpiku ini yakin datang dari Allah. Memang ulung yang pernah bernazar, dulu pernah bernazar, "Lau kana li ibnan la adbahnahu fi sabilillah." Seandainya aku punya anak, maka anak itu pun aku sembelih semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahu sudah, ingat sudah, memang ulung yang pernah berkata demikian. Makanya disebut dengan Yaumu Arafah, pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Man shamahu. Nah, oleh karena itu barang siapa orang yang melakukan puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kana kaffaratun lisanatal madiyah wa sanatun mustaqbilah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa hari yang ke-9 hari Arafah penebus dosa 2 tahun. Setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Yang lewat diampuni, yang akan datang pun diampuni. Maksudnya yang akan datang itu gara-gara melakukan puasa Arafah, akhirnya mereka tidak jadi melakukan dosa dan kesalahan. Di dalam hadis yang lain, wa man shama yaum Arafah, siapa orang yang melakukan puasa di hari Arafah, min Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sana wa kataballahu minal qanitin, maka ditulis oleh Allah baginya pahala seperti puasa 60 tahun lamanya. Siapa yang sanggup puasa 60 tahun? Anggaplah kita isi umur 60 tahun, belum tentu isinya puasa. Nah, sekarang ada peluang. Cukup hari ke-9 dipuasakan, maka pahalanya sama kalau 60 tahun berpuasa. Ini nilai pahalanya. Bukan berarti kalau gitu, berarti nanti kalau masuk bulan Ramadan, kada usah ya kan? Kenapa? Aku semalam sudah hari Arafah. Hari Arafah itu 60 tahun, berarti masuk Ramadan. Kada, nilai pahalanya sama dengan 60 tahun, nilainya lipat gandanya, bonusnya itu nah. Kira bulan Ramadan, tak berpuasa. Kata berpuasa. Wa kataballahu minal qanitin, dan Allah akan menuliskan baginya, inilah hamba-hambaku yang benar-benar bertakwa kepadaku. Itu diantara fadilah puasa Arafah. Wa huwa al-yaumul ladzi unzila fihi, karena bermula hari Arafah ini adalah hari diturunkannya ayat yang terakhir di dalam Al-Quran yang menyangkut masalah hukum. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat yang terakhir tentang masalah hukum. Pada waktu Rasulullah melaksanakan haji wada, haji terakhir perpisahan. Pada hari ini, maksudnya hari Arafah. Akmaltu lakum dinakum, kami sudah menyempurnakan perkara agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kami sudah sempurnakan nikmat-nikmat kepadamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan Allah sudah ridha Islam itu sebagai agamamu. Jadi kita ini tinggal mensyukuri aja lagi. Kenapa? Semuanya serba lengkap sudah, serba sempurna. Tinggal menggawi aja lagi. Kada usah dikurangi, kada usah ditambahi. Cukup apa yang ada lakukan. Wal yaumul ashir. Adapun hari yang ke-10, nah ini hari hanya sudah. Wa huwa yaumul adha. Inilah hari yang disebut dengan hari raya Adha. Adha daripada
berkurban atau yaumun nahri, hari mengeluarkan darah. Karena mimpi yang ketiga Nabi Ibrahim itu terjadi di malam hari raya. Maka Ibrahim berjanji, apabila esok pagi, maksudnya esok pagi, tanggal 10 Zulhijjah, tidak ada alasan, pasti aku akan menyembelih anak kesayanganku yang bernama Ismail. Maka disebutlah dengan Yaumul Adha, hari raya berkurban. Man qarraba qurbana, maka barang siapa orang yang melakukan ibadah kurban, fabi awwali qasaratin qatarat min damhi, maka bermula tetesan darah yang keluar dari ibadah kurbannya, ghafarallahu lahu dzunubah, Allah akan mengampuni dosanya yang berkurban, wa dzunuba iyalih, dan dosanya keluarganya orang yang berkurban. Nah, ini untungnya kalau bisi keluarga berkurban, otomatis kita keluarganya umpat mendapatkan pengampunan dosa. Apalagi kalau kita sendiri yang berkurban, otomatis keluarga kita ikut mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, rugilah hidup kita karena berkurban, keluarga karena berkurban. Nyata ruginya dulu daging karena makan, karena dapat kupon. Apalagi ini ada pemberitahuan bahwa daging itu diantar ke rumah, kada boleh berkerumun karena masih dalam suasana Covid. Nah, ya sudah. Seperti apa caranya? Kada turu, kada dapat daging. Turun kena ada razia. Masker, lapis masker kena ada 2 orang. Ini yang tadi yang dapat kupon rasanya datang pulang lain pak. Apa maskernya dirubah? Asalnya habang warnanya dirubah menjadi hijau, hijau menjadi putih. Kada, ini nyali sudah. Bisa dikelabui penitiannya kalau kada pintar-pintar penitiannya. Bermasker turun, kada penandu kita. Rasa-rasanya ini. Yang tadi sudah ambil, kada pak. Nah, apalagi kada pakai kupon wah ini. Karena menurut aturannya diantar. Kasihan panitia, antari pulang. Maka kada kau rata. Kalau yang diantar banyak aja, kurang lebih aja. Kalau cuma 2-3 kantongan diantar, higa melihat, menyakitkan hati. Seperti apa caranya kayak ini? Pintar-pintar aja sudah jawabannya. Pintar-pintar aja sudah. Aku kada ke sana, aku ke masjid aja. Kebetulan di masjid orang berkurban, aku melihatnya, itu jawabannya pulang. Kalau istilah kurban kada boleh, karena berkerumunan. Nah, misalnya, aku melihat sapinya aja. Aku kada aja, aku mengambil dagingnya aja, sama aja sudah. Terserah kita. Nah, kemudian, jadi siapa yang berkurban, ketika tetesan darah sudah keluar, maka dosanya yang berkurban diampuni. Keluarganya yang berkurban diampuni juga. Nah, ini sekali lagi untungnya. Ada keluarga kita berkurban, apalagi kalau kita yang berkurban. Wa man at'ama fihi mu'minan, dan barang siapa orang yang memberi makan di hari raya, memberi makan orang. Jadi bolehlah kita ziarah kita ini pulang. Ini pula masalahnya nih, orang ada memberi makan. Kada boleh jar berkerumun. Nah pulang seperti apa caranya? Memberi makan pakai kantongan aja, bawa kotak aja. Bagi di tengah jalan situ. Wa man at'ama fihi mu'minan, siapa orang yang memberi makan hari raya tadi, aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin, atau bersedekah di hari raya nih, ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan orang ini nanti ketika meninggalnya, matinya dibangkitkan kena. Bagaimana bangkitnya? Aminan, dalam keadaan aman, tidak ada takut, tidak ada sedih. Wa yakunu mizanahu athqala min jabal Uhud, dan bermula timbangan amal baiknya itu melebihi beratnya daripada gunung Uhud. Seperti apa itu Jabal Uhud? Kalau yang melihat Jabal Uhud tingginya seperti apa, ganalnya, lebarnya seperti apa, lebih berat lagi timbangannya. Orang yang memberi makan, bersedekah, berkurban di hari raya, amalnya lebih berat daripada Jabal Uhud.
Nah, ini di antara 10 keistimewaan di 10 awal bulan Zulhijjah. Wa hukiya. Kemudian di dalam riwayat dihikayatkan an Sufyan Ats-Tsauri, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama tasawuf. Sufyan Ats-Tsauri. Annahu qala, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, kuntu atwafa bi maqabiril muslimina fil Basra. Kami pernah berkeliling di makam kota Basra min layali Dzulhijjah, di malam Zulhijjah. Bayangkan malam ziarah kubur di kota Basra. Fa idza nurun fi qabrihi rajulun fawafaqat mutafakkiran. Tiba-tiba di antara sekian banyak makam itu ada satu makam yang bercahaya. Kuburnya bercahaya. Jadi ujar Imam Sufyan tadi, fawafaqat, aku bersinggah mutafakkiran, lalu aku berpikir, ini makam siapalah? Bercahaya, malam lagi, kuburnya bercahaya di malam Zulhijjah. Tapi wah ini kalau ada makam bercahaya, kita kada heran lagi, karena wah ini makam diberi lampu. Nah, ada lampunya, nyata bercahaya. Ada berkilometer wah ini, berkilometer makam, jadi nyaman ya. Kalau bahari kan ada bercahaya, ini nyaman sudah bercahaya. Nasi bercahaya banget rasanya ini. Kira-kira orang ini berkeramik, bujur di keramik bisa bertahan sawakan. Karena kau bikinat di bawah sudah berkeramik sampai orang berkeramat. Ini berkeramik, keramik banyak dijual. Keramat makam, terkawa ada papai. Siapa yang dikenek Allah, berkeramik sidinjar. Mana sudah bercahaya? Itu berlampu, lain cahaya, berlampu itu. Nah, ini Sidin melihat kuburan itu bercahaya. Satu aja Pak, di antara sekian banyak. Lalu berpikir, ampun siapa kuburan ini? Fa idza sauta 'alin, tiba-tiba mendengar suara, antara sadar dan tidak. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mendengar suara. Apa suaranya? Ya Sufyan, disambat ngaranya. Wahai Sufyan, alaika bisiyami asyara Zulhijjah yu'ti laka nurun mithlu hadza. Wahai Sufyan, kalau kamu ingin kuburmu bercahaya seperti yang kamu lihat, maka puasakanlah 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, itu rahasianya. Kenapa percaya? Oh, sekalinya ampun makam ini orangnya waktu hidupnya rancak berpuasa di 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau waktu berpuasa, kada usah diniatkan sengaja aku puasa 10 Zulhijjah supaya kuburku bercahaya. Harus yang penting puasakan aja, karena Allah aja mau bercahaya ke kadang. Yang penting piangnya Allah. Nah, ini diantara keistimewaan puasa 10 Zulhijjah, memberi nur di dalam kubur kita. Kemudian yang terakhir, afdalu ma qultu ana wa ma qala al-anbiya'u qabli fi hadhihi al-ayyamil 'ashara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seabdal-abdal kalimat yang aku baca dan dibaca oleh nabi-nabi sebelumku. Nabi membaca, sebelum Nabi juga, Nabi-Nabi terdahulu membaca juga. Fi hadhil ayyam, di 10 awal bulan Zulhijjah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang paling banyak dibaca. Mulai tanggal 1 sampai 10. Rasulullah mengamalkan, bahkan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah pun ikut mengamalkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ma min ayyamin al-amalu fiha afdalu min asyara Zulhijjah. Ketahuilah kata Rasulullah, tidak ada amal yang paling mulia di 10 Zulhijjah ini. Paling senang Allah sudah kalau kita beramal di dalam 10 awal Zulhijjah. Faqila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, wala Ramadan?
Bagaimana dengan bulan Ramadan? Kan Ramadan mulia juga. Faqala, maka Rasulullah menjawab, bahkan al-amalu fi Ramadhani afdalu. Bermula amalan di bulan Ramadan itu mulia. Walakin hadhil ayyam hurmatuhum a'zam. Tetapi bulan 10 awal Zulhijjah ini a'zam, dihormati, diistimewakan. Jadi sama-sama mulia, cuma 10 Zulhijjah ini diistimewakan. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau kita sudah berada di 10 awal Zulhijjah tapi kita biarkan begitu saja tanpa mengamalkan amalannya. Kita ulangi, di antara amalannya perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, berkurban. Khiyaru ummati yudahun. Kata Rasulullah, sebaik-baik umatku mereka yang mau berkurban. Wa syiraru ummati la yudahun. Sejelek-jelek umatku mereka yang tidak mau berkurban. Jadi kita bisa mengambil dan bisa tahu diri kita, ulung ini orang baik kah kadakah? Takuni dulu, umpatkah berkurban kada? Kada baik yang. Kenapa? Ujar Rasulullah, yang terbaik itu yang berkurban. Berarti yang kada baik, nah baliknya, kada mungkin Pak. Mana mau sama yang berkurban kada? Yang baik yang berkurban. Berarti yang kada baik, yang kada berkurban. Kecuali kalau memang tidak ada kemampuan. Selama masih ada kemampuan, jangan disembunyikan. Kalau piang menyembunyikan, maka Allah pun akan menyembunyikan nikmat pemberiannya kepadamu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Sekali lagi, panitia Masjid Darul Mukminin masih membuka kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk ikut bersama-sama melaksanakan penyembelihan ibadah kurban. Saat ini yang tercatat sudah 8 ekor sapi. Nah, mudah-mudahan bertambah lagi karena masih ada 10 hari. Masih ada waktu 10 hari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ajma'in. Allahumma ikhlas fi talabil ilm wa fi nashri fi jami'it ta'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kul 'asir. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adhiyah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.